Halo, selamat pagi. Udah pada nunggu ya? Apa kabar nih semuanya? Teman-teman dari mana aja nih? Wah, luar biasa Jayapura udah hadir. Nanti akan bergabung dengan kita juga Bu Rena. Dia teman-teman dari Atisori ya, yang akan ikut bergabung. Wah, teman-teman Cianjur udah datang. Oke, Wilujeng Sumping Kang. Bu Eka juga, selamat datang. Teman-teman dari Bandung, Purwakarta, selamat datang. Semoga selalu dikasih kesehatan ya. Oh, teman-teman Malang, salam buat Cak Renung ya. Wah, luar biasa nih, Kalsel juga udah hadir. Kita nunggu sampai view-nya sekitar 80 orang ya. Untuk mulainya, nah, yang juga Bu Rena, teman-teman advisory dari Citarum. Jadi saya mau menginformasikan ke teman-teman ya, nanti selain teman-teman di lapangan untuk aspek kelembagaannya itu dibantu oleh fasilitator provinsi yang memfasilitasi teman-teman ketika ada kendala. Selain itu, di atasnya juga ada yang namanya konsultan advisory. Bu Rena udah bergabung. Selamat datang, Bu. Udah, selamat pagi Kang Udah. Asep, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Wah, luar biasa teman-teman Kalteng juga udah hadir nih. Udah 83 orang nih, Bu Rena nih, Ayo yang mau udah mulai. bergabung. Oke, mungkin sebelum kita mulai, saya pengen memperkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Asep, saya dari Satker IBM. Mungkin bagi teman-teman yang baru kenal, salam hormat, salam 3R ya buat teman-teman. Oke, karena udah 94 orang nih yang gabung nih Bu Rena. Ya, Sil selamat pagi. Banyak pagi banget ini, pemain lama ini. pemain lama. Oke, siap. Bu Rena, ini kan ada dua mekanisme untuk perencanaan awal ya, yaitu tentang Ya, masalah selotip. Nah, apa itu betul. selotip sih? Mungkin teman-teman nggak tahu ya, arti selotip. Seleksi selotip ini adalah seleksi lokasi partisipatif. Nah, untuk selanjutnya saya silakan Bu Rena Ya, memperkenalkan diri dan ya, mendeskripsikan tentang selotip itu apa sih. Terima kasih Bu Rena. ya. Terima kasih Kang Asep. Selamat pagi teman-teman. Salam kenal semuanya yang teman-teman baru bergabung. Mbak Ira, Miss Yu juga, ada Mas Reza dari Jogja. Terima kasih semuanya. Jadi begini Pak Asep, selektif adalah pemilihan lokasi secara partisipatif. Jadi kita harus betul-betul melibatkan masyarakat. Bagaimana masyarakat terlibat di dalam pemilihan lokasi. Jadi kita nggak bisa langsung menentukan bahwa lokasinya harus di titik ini. Karena pengalaman di beberapa tempat pernah ada kejadian seperti itu dan itu ternyata ditolak masyarakat. Sehingga memang kita harus melakukan selektif tadi karena untuk menentukan bahwa yang pertama kita punya kriteria lokasi Pak Asep untuk partisipasi selektif ini yaitu berada dalam batas administrasi kota kabupaten. Kemudian dia masuk dalam SSK yang pasti. Nah, kemudian dia harus memiliki tingkat kerawanan sampah yang cukup tinggi. Itu yang harus dilakukan pertama kali sebetulnya untuk selektif. Nah, dari situ nanti akan muncul long list Pak Asep. Yang pasti harus punya lahan itu. Lahannya minimal 200 meter persegi. Dan itu bisa tanah hibah ataupun itu nanti adalah tanah dari Pemda. Mungkin itu Pak Asep untuk pengenalan awalnya. Jadi itu harus melibatkan masyarakat betul. Bagaimana masyarakat bisa terlibat di dalam penentuan lokasi untuk pembangunan TPS 3R ini. Nah, orientasi kita kan emang gerakan berbasis masyarakat. Jadi Iya, teman-teman betul. harus melibatkan unsur masyarakat sebanyak mungkin. Nah, bagaimana dengan strategi untuk pandemi corona ini ya? Sebetulnya Ya, kami lagi menyiapkan
petunjuk teknis mengenai corona ini nanti akan coba di-share ke teman-teman agar bisa memudahkan, karena kan ada batasan-batasan yang harus dilakukan oleh teman-teman seperti menjaga jarak atau intinya sih mengikuti protokol COVID-19 Protapnya ya. yang ada. Oke. Ya. Selamat datang teman-teman Bali juga. Mungkin apakah mau ada season pertanyaan ataukah Bu Rena mau menggambarkan tentang mekanisme Ya. secara teknis nih ke teman-teman? Sebetulnya secara teknis sih memang kita kalau misalnya nggak ada wabah COVID ini memang kita harus sosialisasi dulu ya Pak Asep ya, awalnya ya, sosialisasi ke masyarakat, baik itu tingkat kabupaten, tingkat desa, tingkat kecamatan, itu harus dilakukan. Tapi karena ini sepertinya sedang musim ini, nanti Kang Asep juga akan mungkin bisa share bagaimana menghadapi pandemi ini dalam pelaksanaan selutifnya. Yang pasti tadi protapnya COVID-19 harus kita jalankan. Jadi yang pasti nanti bentuk dulu tim selutif tuh di masyarakat. Jadi misalnya karena sudah kalau yang di SSK itu sudah ada kabupatennya, kemudian kita menentukan long listnya, Kang Asep menentukan long listnya. Setelah itu kita coba pemetaan juga bagaimana dari long list itu bisa menjadi short listnya, sehingga nanti begitu short listnya muncul, kita nanti udah bisa menentukan apa yang harus kita lakukan, Kang Asep, terutama terkait syarat pendukung-pendukungnya, yang kriteria pendukung tadi itu, Kang Asep. Mungkin itu, Kang. Oke, berarti kan mekanismenya teman-teman harus identifikasi long list. Long list itu diidentifikasi berdasarkan apa ya? Teman-teman nih harus berdasarkan filter SSK, nih. ya. Berdasarkan SSK, terus ada lagi dari SSK kan surat minat, terus masalah legalitas lahan. Nah, filternya sih dari situ teman-teman, nanti terbentuklah yang namanya shortlist. Di dalam shortlist ini kan udah muncul beberapa desa. Inilah yang harus dilaksanakan oleh teman-teman dalam pelaksanaan selotip. Nah, itu aja sih. Oke. Dari long list mungkin Kang Asep muncul shortlist dulu, dari long listnya akan muncul shortlist ya, betul. Shortlist itu selotip, Bu. Baru pemetaan ya, betul. Baru ada selotif yang memastikan lokasinya. Baik. Kalau pemetaan itu dilaksanakan setelah ada pemenang. Shortlist. Ya, setelah shortlistnya muncul, shortlist kemudian pemenangnya muncul, baru kita lakukan pemetaan. Iya, jadi teman-teman nggak terlalu energinya nggak terlalu terkuras di masalah perencanaan ini gitu. Ya. Oke, udah ada yang mau bertanya dari teman-teman yang ikut, silakan. Kayaknya udah pada paham semua ini Kang Asep. Banyakan TFV lamanya nih sepertinya nih. Enggak juga. Jadi atau mungkin ada yang masuk zona merah, Kang Asep. Barangkali kalau yang karena kan kita ini ada yang di beberapa perkotaan ya. Kalau zona merah kan terkait survei timbul asap nanti akan dibahas di materi RTR ya, Bu ya. Ya, betul. Terkait panduan-panduan untuk COVID kan sebetulnya teman-teman udah mendownload. Nanti silakan menyesuaikan berdasarkan kondisi yang di lapangan. Iya, betul. Ya, itu tadi Bu Ira nanya tuh Pak Asep soal Pemda sudah menentukan desanya. Ya. Oh, sehat Bos Niklen dari Kasar. Baik, saya coba lihat ya urutan. Ya. Bu Ira itu desanya udah ditentukan ya? Mungkin alangkah baiknya memberitahukan ke pihak desa kalau dia tidak bisa menyediakan long list, maka secara otomatis minta short list aja untuk lakukan proses selotip. Nah, kenapa harus dilakukan? Karena pendekatan selotip ini kan sebetulnya kajian untuk melihat sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri. Tujuan TPS 3R kan masyarakat agar bisa berdaya dan mengelola dan menangani permasalahan sampahnya dari sumbernya sendiri. Outputnya sudah jelas ya, secara nasional kita sangat membantu Jastranas, cuma masih kelemahan di database dari teman-teman lapangan. Oke, Bu Rena, tolong bantu jawab juga nih. Ya. Nah, jadi itu Bu Ira sebetulnya kalau sudah ditentukan desanya, kita mesti pastikan dulu apakah desa itu memenuhi kriteria-kriteria yang sudah kita tentukan, terutama di dalam petunjuk teknisnya mungkin Pak Asep ya. Jadi di situ tolong pastikan bahwa desa yang ditunjuk itu memang betul-betul sesuai dengan misalnya tadi itu
ada persoalan yang dia merupakan rawan sampah, rawan sampahnya. Kemudian juga bahwa masyarakatnya antusias atau masyarakat bersedia terlibat di dalam pengelolaan sampah nantinya. Jadi pastikan itu semua bahwa itu kriteria pendukungnya pun masuk di dalam desa yang sudah ditentukan oleh kabupaten. Mungkin itu Mbak Ira. Terus ada yang Bu Komang nih, menarik nih. Teknik selotip sesuai protap COVID, karena salah satu desa kelurahan di Bali yang masuk long list ada yang positif COVID. Takutnya kami ditolak masuk. Nah, ketika teman-teman ditolak masuk, ada satu pembelajaran berharga dari beberapa teman seperti Jawa Tengah. Mereka ternyata memberikan semacam surat tugas kepada TFL untuk melakukan proses pendampingan di lapangan. Nah, teman-teman balai juga mungkin akan membantu memfasilitasi untuk koordinasi di levelan kabupaten. Itu mungkin Bu Komang. Wah, Bu Komang ini sangat luar biasa ya semangatnya ya. Iya, luar biasa Bu Komang ini memang sehat Bu Komang, mudah-mudahan sehat ya. Itu juga dari Mbak Diana Apriliani itu tim solutif di SK-kan oleh siapa Bu? Jadi tim solutif itu bisa di SK-kan oleh kepala desa ya Pak Asep, atau tim solutif itu kan dibantu oleh TFL nantinya yang akan menentukan yang membentuk tim solutif itu. Uh, Nanti minimalnya membuat berita acara untuk pembentukan tim Ya, selotip. Nggak usah di SK-kan nggak Bu, usah di cuma SK-kan ya. ya karena kita akan terhambat birokrasi kalau menunggu SK ya. Itu aja sih Ya, berdasarkan rembuk yang ada di masyarakat. minimal mungkin bisa tokoh masyarakat mungkin Pak Asep ya, tim solutif itu ya Pak Asep. Ya minimal rembuk bersama antar desa ya yang Ya, jadi prioritas untuk shortlist gitu. ya. Yang zona merah gimana sudah dijawab itu. Eksekusi di lapangan oleh lahan itu arsitektur jaya itu Pak Asep. Ada pertanyaan sering jadi problem dalam eksekusi di lapangan adalah lahan serta kontribusi Pemda dan masyarakat penerima manfaat. Saya ingin menanyakan sesuai perihal tersebut. Yang ditanyakan apa ya, Mas? Mas atau Mbak ini arsitektur jaya ini? Karena dalam proses pemetaan yang paling sering menjadi problem dalam eksekusi di lapangan adalah lahan. Jadi memang lahan ini harus yang pasti kalau misalnya itu hibah dari masyarakat harus ada surat hibahnya ya Pak Asep ya, harus ada surat hibahnya itu harus. Kemudian juga kalaupun biasanya kalau di desa yang pengalaman saya beberapa kali bergabung dalam program TPS 3R ini adalah biasanya yang digunakan adalah lahan desa, milik desa. Nah lahan desa itu nanti tinggal ada surat penunjukan penggunaan lahannya. Jadi itu harus ada semuanya yang memastikan bahwa lahan itu bisa digunakan untuk pembangunan TPS 3R. Ada tambahan Pak Asep? Nah, karena ada beberapa pertanyaan nih, misalkan di desa tersebut tidak mempunyai lahan yang siap gimana? Nah, salah satu indikator selotip adalah masalah kesiapan lahan. Lahan, Jadi ya. nanti teman-teman men-scoring tuh hasilnya, siapa yang lebih besar nilainya, dia yang akan dapat itu program. Itu aja sih. Terus dari Sulsel, Mas Heru tadi udah dijawab ya sama Pak Asep yang soal lahan sudah ditentukan. nah, selotip itu kan udah saya tekankan dari awal untuk mengukur kesiapan masyarakat dalam menerima program. Ada beberapa memang yang lokasinya direktif atau lokasi prioritas seperti misalkan Dasitarum, ada beberapa yang sudah ditentukan. Nah, teman-teman, parameter selotip itu tetap dilaksanakan di lapangan, tapi yang dilaksanakan teman-teman itu tidak mengadu satu desa dengan yang lainnya, tapi parameter selotip harap dilaksanakan karena untuk mengukur indikator partisipasi masyarakat. Ya, yang pasti kriteria pendukung tadi harus masuk mungkin Pak Asep. Iya, Minimal kalau misalnya betul. sudah ditentukan kriteria pendukungnya harus masuk juga di situ. Jadi meskipun sudah ditentukan oleh kabupaten misalnya kriteria-kriteria pendukungnya sudah harus masuk. Bagaimana partisipasi masyarakatnya, jangan sampai desa itu ditunjuk tapi ternyata nggak ada partisipasi masyarakat sehingga ada kemungkinan TPS 3R-nya tidak akan berjalan atau keberlanjutannya nggak ada. Sehingga mesti dipastikan juga seandainya desa itu sudah ditunjuk oleh kabupaten, itu harus dipastikan bahwa kriteria-kriteria pendukungnya pun masuk, terutama tentang partisipasi masyarakatnya. Jangan sampai partisipasi masyarakatnya nggak ada, itu agak riskan nantinya. Terus Bu Pebi MR ya,
Ya, Ini ada shortlist itu boleh lebih dari satu desa ya. Ya yang namanya shortlist itu lebih dari satu desa, lebih Bu. dari Nanti satu. untuk Ya, Ibu adu sejauh mana tingkat partisipasi masyarakatnya. Nah, teman-teman juga setelah melakukan selotip, harap pemenangnya dibuatkan berita acara berita gitu. acara. Ya, Siapa pemenangnya gitu ya. Oke, ada lagi. Ini simple. itu Pak Asep dari Pak Dewan Janar mau tanya kontribusi pemerintah daerah, apakah masuk rekening KSM atau KPP, Pak Asep? Sebenarnya ini masuk nanti di keuangan kali ya Pak Asep ya? Ya, oh iya. Untuk kontribusi Pemda sebetulnya Mm-mm. uh, mekanismenya kan disesuaikan oleh Pemda masing-masing ya. Ini Ya, terkait pasca konstruksi ya. Nah, nanti bisa mekanismenya masuk ke rekening KPP atau bisa langsung. Itu kan disesuaikan dengan aturan yang berlaku di tiap Pemda. Nah, cuma berawal yang menarik nih, kolaborasi TPS 3R itu harus melibatkan semua unsur, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Masyarakat harus apa partisipasinya? Satu, yang idealnya adalah mengenai mekanisme pemilahan sampah dari sumber. ya. Dua, partisipasi masyarakat dalam iuran. Uh, Terus kalau peran Pemda itu seperti apa? Nah, peran Pemda yang pertama ini adalah membantu mengangkut residu yang akan dikelola oleh TPS 3R. Itu juga sudah tercantum di surat menat. Dua, komitmen pemerintah daerah itu untuk membantu pasca konstruksi yang dilaksanakan nanti oleh pihak KPP. Keberlanjutannya mungkin Kang Asep ya, Pemda akan lebih Iya, banyak berperan di pasca konstruksi. Jadi Pemda itu akan berperan lebih banyak di dalam misalnya proses pengangkutan tadi yang dibilang. Yang kedua adalah untuk operasional awal. Jadi harapan kami adalah pemerintah daerah justru akan terlibat penuh atau terlibat banyak di dalam pasca konstruksi. Itu mungkin Pak Asep ya, terutama untuk keberlanjutan dari TPS 3R itu. iya. Sehat Pak Niklen. Alhamdulillah sehat. Apa Uh, kabar Pak Niklen? uh, Bu Komang udah terjawab ya. Tolong minta surat tugas ke balai untuk pelaksanaan mobilisasi ibu ya, agar ada penerimaan langsung dari Pemda tersebut. Pak Asep, itu Mas Nili 6 juga menanyakan apabila lokasi lahan TPS 3R milik pemerintah desa, apakah harus ada surat hibah lahan ke Pemda? Mengingat nanti ada serah terima sarana dan prasarana. Nah, Kalau oke, okay. ya Terkait lahan ya sebetulnya Pak ya, ada beberapa mekanisme yang kami laksanakan. Secara status aset, kami bukan aset Pak yang dilaksanakan serah terima. Jadi serah terima sarana prasarana, beda statusnya ya dengan belanja modal Pak. Nah, ada beberapa desa yang akan menyerahkan asetnya ke Pemda, berarti BPKAD. Nah, itu mekanismenya akan lama, Pak, kalau dilaksanakan. Kenapa? Karena sangat panjang. Nah, untuk lokasi yang milik desa, uh, cukup hanya menyerahkan surat izin pemakaian, penggunaan lahan, ya surat izin penggunaan penggunaan lahan. lahan. Gitu. Terus, bagaimana kolaborasinya? Ini yang menarik nih, kalau lahan milik desa nih. Kalau lahan milik desa di beberapa daerah ini nantinya dia akan berkolaborasi dengan pemerintah desa gitu. Misalnya, Dan bisa ya silakan ke, Bu, tambahnya. keberlanjutannya bisa menggunakan dana desa ya Pak Asep ya, kalau itu lahannya milik desa. Jadi Betul, sudah betul. pengalaman di beberapa tempat tahun-tahun sebelumnya ada beberapa TPS 3R yang akhirnya justru didanai oleh dana desa. Jadi ini menarik sebenarnya kalau tanahnya lahannya adalah lahan desa. Itu akan lebih menarik karena nanti penggunaan atau operasional berikutnya keberlanjutan dari TPS 3R ini bisa juga menggunakan dana desa nanti. Itu bisa akan lebih menarik sebetulnya kalau lahannya adalah lahan milik desa. Oke. Ya. Salam juga buat teman-teman Jogja ya. Itu dari Mas Septa tuh dalam pembentukan KSM tidak boleh punya pekerjaan tetap. Betul nggak Pak Asep? Tidak boleh mempunyai Punya pekerjaan pekerjaan tetap. tetap. Yang Sebetulnya kami enggak. Memang ini khawatirkan, adalah yang kami Pak khawatirkan Asep. sebetulnya di Juknis kan ada kriteria KSM ya.
Ya, Kenapa kami membatasi tidak boleh ASN? Karena kan nanti pengelolaannya ini butuh ekstra perhatian. Hampir tiap hari harus monitor kerjaan di lapangan. Jadi kenapa dasar kami ASN itu tidak masuk untuk kriteria pemilihan lokasi gitu. ya, Pemilihan KSM, sorry. ya. Ibu mau Jadi menambahkan, silakan. jadi sebetulnya kalau KSM ini bukan tidak boleh punya pekerjaan tetap yang pasti, tapi ASN memang dianjurkan atau disarankan untuk tidak terlibat di dalam KSM ini ya Pak Asep ya. Mm-mm. Tapi Oh, kalau pekerjaan tetap di luar ASN mungkin boleh Pak Asep ya. iya. Nah, terkait ini mekanismenya untuk pemilihan KSM juga, KSM itu dipilih ya, ingat ya, bukan ditunjuk Ya, di bukan beberapa ditunjuk, lokasi, betul. ada yang ditunjuk gitu. Itu tidak boleh. Ya. Ini Pak Asep yang Mama Rasendria. Apabila pembentukan KSM menggunakan organisasi yang sudah pernah menerima BLM, apakah struktur kepengurusan KPP bisa sama dengan KSM? Kalau tidak, bagaimana cara melakukan secara bersama-sama pada saat tahap Kalau pembentukan KSM? ya oke. Fokusnya akan ada dua fokus nih, organisasi masyarakat di program TPS 3R. Fokus pertama adalah KSM. Fungsinya Ya, apa KSM? Fungsi teman-teman KSM adalah melaksanakan kegiatan fisik TPS 3R. Udah jelas. ya, Terus yang kedua KPP. Fungsi KPP apa? Dia akan memanfaatkan dan memelihara TPS 3R. Nah, apabila apabila nanti kan mekanismenya dipilih tuh dan bukan ditunjuk. Jadi apabila ada KSM bakal menjadi KPP, tidak apa-apa. nggak Karena itu masalah. kan dasarnya kuat. Tolong bikin berita acara rembuk warganya. Ya. Dan yang pasti sebetulnya KPP itu fungsinya adalah nanti mengoperasionalkan bagaimana keberlanjutan dari TPS 3R itu Kang Asep. Jadi sebetulnya Ya. kalaupun nanti KPP itu adalah sebagian atau beberapa orang adalah dari bagian dari KSM, itu nggak jadi masalah. Jadi itu boleh saja dilakukan bahwa beberapa orang dari KSM akan terlibat kembali di dalam KPP. Itu juga nggak jadi masalah. Bahkan di beberapa tempat pengalaman-pengalaman sebelumnya, ada beberapa yang ketua KSM pun akhirnya bisa menjadi ketua KPP karena dia mengetahui dari awal prosesnya dan dia pun beberapa kali dia lebih paham bagaimana mengoperasionalkan TPS 3R itu. Terus Pak Doni nih menarik, gimana kalau kondisi lahan yang tidak punya sertifikat tapi hanya ada surat jual beli? Itu Pak Doni itu akan dihibahkan atau bagaimana status tanahnya Pak Doni? Apa milik pribadi? Ya, sepertinya kalau cuma jual beli agak repot ya Pak Asep ya. Mesti Eh, ada surat hibah segala macam itu kan? Bukan, itu kan status tanahnya kan AJB aja. Cuma Ya, mekanismenya itu apakah akan dihibahkan atau tidak dan dihibahkannya kemana gitu. Saya betul mungkin betul akan ya. balik bertanya lagi. Mm-mm. Jadi harus ada paling enggak harus ada surat hibahnya kali ya Pak Asep ya kalau seperti itu ya. Iya. Nah, nanti Mm-mm. banyak kemana. Terus Bu Mm-mm. apa nih Nurtaliswa Diaweti nih. Mm-mm. Nah, kami kebetulan udah ada protokol COVID-nya, Bu. Silakan menyesuaikan dengan protokol COVID yang berlaku di kami. Teman-teman mungkin udah bisa download di dashboard e-learning ya. Nah, para desa Handuran, lokasi TPS 3R, minimal lahannya 200 meter. Betul, minimal lahan Ya, 200 meter. betul. Minimal itu kan Pak Asep 200 meter. Iya, minimal 200 meter. Ya, betul. Pak, ini ada yang menarik nih dari Ana Soraya Salim. Apabila lahan TPS 3R sudah memiliki sertifikat dan diperuntukkan TPS 3R sebesar 3 hektar, tapi yang dibutuhkan pembangunan TPS 3R misalnya membutuhkan 1000 meter persegi, apakah sertifikatnya harus dipecah juga Pak Asep?
Nah, Ini kemarin sama kayak pertanyaan di Sanimas kayaknya nih kemarin soal pemecahan sertifikat nih. Ya, itu status tanahnya milik apa, Bu? ya mesti dijelaskan Pembelajaran, dulu kan. ya, saya juga udah, kebetulan saya pernah mendampingi lokasi milik pemerintah Mm-mm, daerah, lahannya itu sekitar 5.000 meter ya, Bu ya. Uh, mm-mm. Akhirnya kami berdiskusi dengan tim BPKAD. Apa itu BPKAD? Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Aset daerah. Nanti mereka yang akan men-split sertifikatnya. Gitu, Ya, Bu. Jadi ya, teman-teman selain koordinasi dengan dinas teknis, teman-teman juga mungkin nanti dibantu oleh teman-teman Pasprov membantu untuk men-split pihak BPKAD gitu. Misalkan ya, dari Pak 5.000 Asep, meter jadi 200 meter gitu. betul. Pengalaman beberapa tahun ke belakang ada yang waktu itu juga pemecahan sertifikat tapi terkendala di daerah Pak Asep waktu itu. Jadi pernah ada satu kejadian di wilayah mana gitu ya. Kebetulan saya ke sana itu memang ternyata kendalanya waktu split sertifikat itu ada di daerahnya itu Pak Asep. Akhirnya nggak Hmm, kelar-kelar itu urusan sampai takutnya ahli warisnya waktu itu agak bermasalah juga dia itu. oke. Ya, mungkin nanti bisa dipastikan lagi ke daerah ya Pak Asep ya. Ya. Nah, Pak Halpa tentang hibah lahan milik pribadi apabila belum mempunyai sertifikat lahan boleh ke AJB atau SPPT misalnya. Boleh, Pak. Nanti Bapak koordinasi dengan BPKAD. Nanti terkait surat menyurat, nanti biasanya BPKAD akan membantu memfasilitasinya. Dan biasanya gratis, Pak. Cuma dibutuhkan Ya, waktu betul. aja Bapak untuk koordinasi dengan tim BPKAD di daerah masing-masing. Anda ini Pak Asep, pasca serah terima, apakah bangunan TPS 3R bisa otomatis menjadi BUMDes? Bisa, nggak Bisa apa-apa. ya? Bisa. Oke. Terus ini saya juga coba jawab Mbak Komang Swardana nih, salam untuk pencerahan untuk masa kerja KPP berapa lama? Sebetulnya sih tergantung dari kesepakatan di situ Pak Asep ya untuk masa kerja dari KPP ini. Karena sih harapan kami sebetulnya KPP ini bisa berganti kepengurusan, mungkin bisa jadi per 3 tahun atau per berapa tahun sekali sehingga akan ada regenerasi untuk pengurus di pengelola TPS 3R itu. Tolong dibantu dulu ya, Bu Rena ya. Ya, oke. Kemudian eh ini ada yang menarik dari Mas siapa ini Blackjack ini musim pandemi nanti akan diberikan petunjuknya Pak Asep ya untuk bagaimana selama masa COVID-19 ini sehingga akan ada protap khusus untuk pada saat sosialisasi dan segala macam. Mungkin ada bahan-bahan untuk sosialisasi ya Pak Asep ya? Semacam flyer seperti itu dari pusat ada nggak Pak Asep? Nanti kemungkinan kita akan coba memfasilitasi Ya, teman-teman untuk mekanisme sosialisasi ya, ya. terutama semacam kayak leaflet gitu, terus baliho, kemungkinan kita akan coba bantu gitu. Ya, betul. Jadi harapan kita sih nanti teman-teman juga tidak apa ya, harus sesuai dengan protap COVID-19 yang sudah diberikan oleh pemerintah. Itu yang harus kita lakukan semua. Misalnya kalaupun di itu kan harus ada 20 orang, kemudian itu bisa berkurang menjadi sekitar berapa. Yang penting ada keterwakilan dari masyarakat. Itu yang bisa dilakukan. Jadi nggak perlu banyak orang, tapi mungkin bisa keterwakilan dari masyarakat yang ada di desa itu. Ya, Nah, ada terus lagi Pak. terkait pelaksanaan selotip, apakah ada persyaratan Mm-mm. kehadiran perwakilan dari warga terkait jumlahnya untuk kuota forum? Ya, Sementara sekarang masih situasi COVID karena lokasi daerah Jateng zona merah. Oke, terima kasih, nah, menarik ya, nih Jawa Tengah ya. ya, Sebetulnya emang ya yang kondisi idealnya melibatkan sebanyak mungkin warga karena kan harga. kita untuk mengetahui sejauh mana warga mau berkontribusi ya untuk selotip ini. Ya, Nah, dalam hal zona pandemi ini, terutama masalah COVID, teman-teman mungkin bisa melibatkan perwakilan dari warga. Dalam hal ini siapa? Unsur di KSM itu sendiri, seperti pihak RT, pihak RW. Nah,
untuk kuotanya berapa, nanti tolong dirembukan karena satu desa dan satu desa lainnya itu harus sama sehingga parameternya kan bisa seimbang Sama. gitu ya. Ah, ah. Dan yang pasti mungkin Pak Asep disesuaikan dengan protapnya COVID-19 ya, karena kalau misalnya daerah PSBB seperti ini kan nggak boleh kumpul lebih dari 5 orang. Nah itu mungkin bisa bisa dipastikan juga bagaimana peraturan di daerah atau di desa di daerah tersebut Pak Asep. Karena seperti Bandung ini kan PSBB berlaku penuh nih. Nah, ini harus bahwa hanya boleh berkumpul 5 orang. Jadi ini memang harus dipastikan hal-hal itu sesuai dengan protap dari masing-masing daerah Pak Asep. Ya. Nah, Mbak Mama Resendria nih, apabila Iya. pembentukan Ah, iya, KSM iya. menggunakan organisasi yang sudah menerima BLM, saya sudah tekankan yang namanya KSM itu kan dipilih, bukan Dipilih ya. ditunjuk. Kalau dia emang dipercaya uh, oleh masyarakat, pasti dia akan terpilih lagi. Usahakan buat musyawarah untuk mufakat melalui mekanisme rembuk warga. Ya, Terus dan ada yang lagi. pasti Oke, betul Pak silakan. Asep, pastikan bahwa itu memang dipilih, bukan berdasarkan penunjukan karena beberapa kejadian juga kalau penunjukan agak agak susah juga keberlanjutannya. Jadi harapan kami KSM atau KPP ini pun berdasarkan pemilihan dari masyarakat langsung. Ya, Oke, pembentukan tim COVID, mungkin teman-teman balai udah berbicara udah berkoordinasi dengan teman-teman. Nanti ada mekanisme membentuk satgas COVID ya. ya. Terkait petunjuk teknisnya juga nanti akan diserahkan ke teman-teman provinsi gitu. Jadi sehingga teman-teman bisa melaksanakan mekanisme COVID yang ada di daerahnya masing-masing gitu. Ya. Bu, tolong yang lainnya, Bu. Ya, Pak Asep, ini juga ada pertanyaan bagaimana desain TPS 3 untuk daerah yang rawan banjir. Walaupun saya fasilitator pemberdayaan, setidaknya bisa menjelaskan saat ada pertanyaan dari warga dan alasan kenapa didesain pakai itu. Nah, ini sebenarnya nanti memang TFR teknik nih yang bisa menentukan sebenarnya. Nanti juga bisa dibahas ya, Pak Anton, di jam setengah 2 tentang persoalan teknis ini. Jadi nanti bisa dibahas dengan teman-teman di teknis bagaimana untuk lahan atau daerah yang rawan banjir TPS-nya. Nanti bisa ditanyakan di jam setengah 2. Nanti dengan siapa Pak Asep yang setengah 2? Dengan Pak Paris dan Pak Fahrul. Pak Faris dengan Pak Farul nanti setengah 2 ada persoalan ada tentang masalah teknisnya. Jadi nanti bisa ditanyakan di sesi setengah 2 Mas Anton ya. Iya, bentar. Ini ada yang menarik nih Pak Asep dari Pak Don ST. Bukan yang dari Switi Kawalo nih. Gimana Bu jika KPP itu langsung diambil dari pengurus BUMDes dan apakah bisa TPS 3R langsung dimasukkan ke BUMDes? Bisa banget, tadi sudah disampaikan bahwa TPS 3R itu bisa langsung masuk ke BUMDes ya Pak Asep ya. Ya, ada beberapa bahkan TPS 3R yang sudah menjadi BUMDes. Iya, sebentar ya. Bu Restu, untuk mekanisme pemilihan KSM, silakan kalau misalkan ada PNS, silakan dibuat dalam berita acara rembuk, Bu, gitu. Kenapa kami tidak agak sedikit strike di situ, Bu? Karena banyak pengalaman juga gitu yang terjadi di beberapa di lapangan. Pak Asep, ini ada yang menarik nih dari Jeffrey Pickpet nih, namanya saya nggak tahu nih Bapak apa Ibu ya. Yang pasti terkait dengan hasil scoring shortlist pada kegiatan selotif, bila terjadi hasil scoring yang sama, indikator nilai mana yang akan dipakai untuk menentukan lokasi pemenang? Kalau menurut saya indikator yang dipakai adalah partisipasi masyarakat. Itu paling penting sekali, sehingga bagaimana partisipasi masyarakat, misalnya ada 2 desa nilainya scoringnya sama. Kita pastikan bahwa yang punya nilai tinggi adalah di partisipasi masyarakat. Ada tambahan Pak Asep, barangkali saya Oke, salah itu. udah Ya, sepakat saya, Bu.
Ya, sepakat. Jadi itu harus partisipasi masyarakat. Jadi kalau ada dua desa yang nilainya sama, scoringnya, pastikan bahwa nilai untuk partisipasi masyarakat adalah yang lebih tinggi itu yang akan dipilih. Jangan sampai teman-teman memilih yang partisipasi masyarakatnya kurang, karena tingkat keberlanjutan dari TPS 3R ini adalah tergantung dari partisipasi masyarakat. Terus apakah Ya, tetap dilaksanakan selotip kalau ada lokasi yang ditunjuk Pemda, tetap laksanakan metode selotip, Pak? Karena kan itu untuk mengetahui ketika teman-teman bergerak di lapangan sejauh mana kelemahannya gitu. Misalkan kelemahannya di tingkat iuran, berarti kan harus bisa jadi bahan evaluasi Bapak untuk proses pendampingan. Nah, terkait lokasi lawan banjir nanti mungkin akan dibahas di materi RTR materi ya. teknis ya. Itu kan desain bangunnya sih sebetulnya kan bisa menyesuaikan dengan kondisi existing nantinya ya. Nanti di RTR lah itu untuk kondisi Ya. lawan banjir. Nah, ini ada yang menarik juga Pak Asep dari Pak Raharjo. Bagaimana jika desa sudah ada bank sampah? Apakah bank sampah sekaligus dimasukkan sebagai anggota KSM? Terima kasih. Jadi kalau menurut saya sebetulnya bank sampah ini bisa menjadi unit bisnis dari TPS 3R dan itu bisa dimasukkan. Jadi di beberapa wilayah pun bisa terjadi bahwa bank sampah ini adalah menjadi unit bisnis dari TPS 3R. Itu bisa dilakukan. Bahkan itu bisa menjadi pemicu untuk orang-orang atau KSM yang nanti akan melakukan KPP yang akan melakukan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Jadi menarik kalau sudah ada bank sampah karena berarti di situ sudah ada pionirnya yang menggerakkan untuk tentang pengelolaan sampahnya dan itu bisa menjadi bagian dari unit bisnis TPS 3R. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut deh. Menarik ini soal bank sampah bisa bergabung ke TPS 3R. Tapi jangan sampai TPS 3R akhirnya berubah menjadi bank sampah dan tidak mau mengelola sampah organik. Itu paling penting, catatan pentingnya di situ. Nah, yang Pak Don nih, Ya, terkait dihibahkan Pak melainkan dibeli oleh pemerintah desa namun oh sertifikat ya, belum oh, keluar karena masalah COVID-19. COVID ya. Nah, nanti terkait itu pihak Bapak coba koordinasi dengan pihak pemerintah desa untuk membuat semacam surat keterangan Pak, karena mengurus sertifikat itu lama loh. Ya, Gitu. banyak banget ini Pak Asep pertanyaannya, tapi hampir sama semua sih sebetulnya soal lahan. Jadi nanti soal lahan memang tadi disampaikan Pak Asep bahwa memang harus ada surat hibah, kemudian juga bahwa penggunaan lahan, surat penggunaan lahan itu harus dipastikan semuanya ada. Karena ini pertanyaan hampir semua adalah soal lahan Pak Asep. Oke. Ya, legalitas lahan, ini tadi juga sudah disampaikan Pak Asep. Ini ada yang menarik Pak Asep, ini ada dari Mbak apa Mas? Eka Wahyuni. Pak Bu, data longlist itu berarti didapat dari Pemda atau bagaimana? Maaf, saya TFL baru. Nah, menarik nih Pak Asep. Coba Pak Asep, Pak. Ntar, Beliau TFL baru nih. kenapa? Bisa diulangi Bu? Ya, data longlist itu berarti didapat dari Pemda atau bagaimana? Maaf, saya TFL baru. Nggak apa-apa. Data long list itu Ya, bisa teman-teman dapatkan dari Pemda. Nah, ada betul. beberapa juga yang surat peminatannya udah menyertai long list. Berarti kan database itu bisa didapatkan di teman-teman BPW provinsi ya Bu ya. Ya, Tolong betul. koordinasi intensif dengan BPW provinsi juga terkait long list juga. Tolong minta ke pemerintah daerah gitu. Dari long list itu ingat harus ke shortlist ya. Dari shortlist baru Ya, diselotip. Nah, kalau menanyakan jika lahan yang digunakan bukan milik pemerintah tapi milik perorangan, mekanismenya seperti apa? Tadi saya sudah simpulkan bahwa mekanismenya itu teman-teman mungkin dibantu via dinas lingkungan hidup atau dinas terkait masalah persampahan. Bapak tolong koordinasi ke BPKAD Pak. Pengalaman saya ada yang udah menghibahkan lahan seluas 200 meter itu akhirnya apa proses sertifikasinya dibuat oleh BPKAD. Nanti dia yang akan merubah statusnya dari milik pribadi itu menjadi milik pemerintah daerah.
Pak, ini yang menurut saya memang mesti dijelaskan. Ini Pak Asep, ada satu dari Ibu C. Karuna, Ibu atau Bapak juga ini, saya nggak bisa kelihatan fotonya. Salam 3R, ini Sherly, oh perempuan berarti, TFL Maluku. Maaf Pak, mau nanya, apakah ada hal yang mendasar sehingga SKKSM tahun ini dikeluarkan oleh KPA berbeda dengan tahun sebelumnya yang SKKSM oleh desa? Pak Asep bisa bantu jawab, Pak Asep? Nah, terkait SK KSM yang KSM, tadinya ya, pemerintah daerah, desa, daerah atau desa, desa ya. dibuat menjadi KPA, itu dasarnya dari Perlem LKPP tentang pengadaan swakelola. Jadi semua kegiatan berbasis masyarakat di tahun ini, baik misalkan program Sanimas, sanitasi pedesaan padat karya, Sanimas reguler, semuanya sama, SK KPA. Terima kasih. Itu dasarnya Perlem LKPP. Ya, jadi itu ya Mbak dasarnya. Nanti Pak Asep mungkin bisa ini lebih lebih detail lagi. Nanti mungkin bisa tanya-tanya lebih lanjut dengan Pak Asep soal perubahan SK KSM yang dulu oleh desa, sekarang oleh KPA. Itu Mbak Sherly sudah terjawab ya. Ini juga dari Mas Sefta nih soal pajak Pak Asep, Kenapa? ketentuan perpajakan. Bagaimana ketentuan perpajakan dalam program TPS 3R berdasarkan surat Dirjen Pajak nomor S171 PJ 022018 tanggal 21 Mei perihal penjelasan mengenai ketentuan perpajakan atas bantuan pemerintah. Kalau Uh, setahu saya nggak ada pajak ya Pak Asep ya. Tapi Pak Asep lebih detail deh, kayaknya Pak Asep lebih tahu nih. jadi yang terkait masalah pajak biar nggak simpang siur teman-teman. Ya, Jadi bendahara Satker itu tidak memotong pajak. Jadi yang misalkan dana pagu 600 juta itu tidak dipotong pajak, Pak. Nah, tapi kalau terkait pembelian barang, kan rata-rata udah membebankan pajak, Pak, di situ. Tapi dari komponen RAB ini, eh, teman-teman tidak terkena potongan pajak dari pajak. bendahara Ya. Satker ya. Jadi nggak kena pajak ya Pak Asep ya? Tidak. Ya, oke. Itu Mas Septa jawabannya ya. Jadi tahun ini pun tidak ada tidak terkena pajak program 3R ini. Ini juga ada satu nih Pak Iwan, saya nggak tahu Pak Iwan ini TFL dari mana. Dia malah bertanya sampai hari ini saya belum tahu akan ditugaskan di mana. Lucu juga ini, karena dia nggak tahu dia ditugaskan di mana. Pertanyaan saya bagaimana penentuan desa yang mendapat TPS 3R dan bagaimana seandainya desa yang mendapat TPS 3R itu menolak. Nah, saya nggak tahu Pak Iwan mungkin bisa menyampaikan Pak Iwan dari daerah mana, dari provinsi mana, sehingga nanti mungkin bisa koordinasi dengan balainya. Ini dia nggak tahu ditempatkan di mana ini Pak Asep. Siapa sih Bu apa? Pak Iwan Miu. Sampai hari ini saya belum tahu akan ditugaskan di mana. Pertanyaan saya, bagaimana penentuan desa yang mendapat TPS 3R dan bagaimana seandainya desa yang mendapat TPS 3R menolak? Ini harus dari awal lagi kita obrolin tadi nih Pak Iwan. Bu, Nanti mungkin bisa baca materinya di e-learning ya Pak Asep ya. Ibu dipertegas kembali ke teman-teman terkait Ya, selotip ini Bu, biar teman-teman agak ya. paham gitu. Karena mungkin Jadi ada teman-teman yang lokasinya, baru bergabung. ya betul. Jadi begini Pak Asep atau teman-teman yang baru bergabung bahwa penentuan lokasi itu ada di SSK sebetulnya. Jadi dianalisis di SSK, kemudian itu nanti akan muncul long listnya. Jadi daftar long list itu akan mencantumkan nama lokasi, kecamatan, desa, kelurahan itu nanti akan ada semua di long list itu. Jadi nanti bisa menanyakan kepada dinas lokasi-lokasi mana yang sebetulnya masuk di dalam long list itu. Setelah long list muncul, nanti akan muncul shortlist, kemudian nanti akan ada selotif. Jadi itu yang harus dilakukan Pak Iwan. Jadi mesti menanyakan kepada dinas atau instansi terkait soal calon lokasi TPS 3R. Kemudian kalau mendapat TPS yang menolak, desa yang menolak TPS 3R, penolakannya karena apa? Bisa dipastikan dulu penyebab dari penolakan itu apa. Jadi setelah ketahuan sebabnya karena apa, kita bisa coba carikan solusinya. Mungkin itu Pak Iwan. Karena saya nggak bisa memastikan bahwa kalau menolak harus begini nggak. Karena kita harus pastikan dulu desa yang menolak itu karena apa. Kita harus pastikan itu dulu. Jadi ini buat Pak Iwan, mohon betul ditanyakan kepada balai atau instansi terkait tentang lokasi-lokasi yang akan mendapatkan TPS 3R. Mungkin itu Pak Asep, ada tambahan Pak Asep? Udah cukup. Ya, oke. Nah, Mbak Angel dari 1524, mohon maaf saya baru dalam TPS 3R dan masih sangat bingung bagaimana menghitung timbulan sampahnya. Sudah saya pelajari nanti di materi setelah saya Pak Asep ya.
setelah saya ada materi tentang hitungan timbulan sampah. Bagaimana proses menghitungnya, bagaimana proses melakukan penghitungan. Nanti akan ada Bu Ajeng yang melakukan pembelajaran. Setelah saya nanti akan ada pembelajaran tentang itu. Iya. Nah, ada lagi Pak Asep, ini juga menarik dari Beli Putu Satria. Selamat pagi Beli, mudah-mudahan sehat terus. Lokasi TPS 3R titipan dari dinas atau partai politik. Mungkin setelah dilakukan selektif lebih kecil, sedangkan titipan bagaimana cara menyikapinya? Pak Asep, ini Beli Putu nih, maaf masih baru. Saya juga baru Beli Putu ini di TPS 3R. Beli Ya, Putu kan ini ya, kenapa sih kita selotip? Tujuan selotip itu untuk meminimalisir titipan-titipan tersebut, Pak, gitu. Itu aja sih intinya dari selotip. Jangan sampai, saya takutnya karena lokasi titipan kan ada bisa berhasil, bisa tidak, Pak, gitu. Kalau masyarakatnya nggak menerima, memaksakan lokasi titipan kan repot. Jadi ngefilter lokasi titipan-titipan itu lewat selotip, Pak. Nah, ini menarik, nah, Pak Dewa membantu. Kalau nolak, sebaiknya tidak masuk long list. Karena ya, dipastikan tidak berkelanjutan, jangan dipaksakan. ya, betul. Terima kasih Makanya tadi mesti Pak Dewa. dipastikan dulu, ya, betul. Dan juga dipastikan penolakannya juga mesti karena apa itu juga dipastikan. Karena kalau itu misalnya sudah apa semacam titipan juga agak repot juga tuh Pak Asep. Pengalaman dulu ada di satu wilayah tuh desanya menolak sampai kita pindah 3 kali tuh Pak Asep, 3 lokasi tuh kita waktu itu tahun 2018 mungkin ya sampai pindah 3 lokasi karena itu desanya merupakan titipan, desanya menolak sehingga kita harus lakukan betul itu sampai 3 kali pemindahan lokasi. Tapi alhamdulillah akhirnya warga menerima program itu. Ya, Nah, ini yang menarik juga yang dari Bu hmm, Yuli, jika dari long ya, list diajukan oleh Pemda, misalnya ada 4 desa, target hmm, target dari provinsi hanya satu TPS 3R yang dibangun. Bagaimana jika 4 desa dari tersebut tidak memiliki sertifikat legalitas kepemilikan tanah? Sudah jelas di variabel selotip, salah satu variabel yang pertama adalah lahan. Nanti kan itu ikut terfilter dengan sendirinya. Skor yang paling tinggi kan udah jelas Pak gitu. Ada lagi? eh, ini sih sederhana banget pertanyaannya dari Mbak Lestari nih. Apa ada seragam Pak untuk identitas kita ke lapangan? Biasanya Ibu Lestari seragam itu mereka bikin sendiri-sendiri tuh teman-teman. Ini mungkin saya mohon maaf ya karena ini corona. Seharusnya kan kita udah pelatihan Ya, tahap pertama ini dengan temu muka. Jadi langsung kita belajar bersama gitu. Karena pandemi COVID ini, maka kami menyiasati untuk e-learning. Nah, kita sebetulnya ada mekanisme pelatihan yang kedua, Bu. Yang kedua ya, itu mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Nanti kita bertatap muka untuk evaluasi rencana kerja masyarakat yang dibuat oleh teman-teman gitu. Mudah-mudahan dapat ya. kaos lah nanti. Saya kebagian Pak Asep ya, nanti kaosnya ya. Ya. Nah, ini ada dari Mbak Tias mungkin ya. Saya Tias dari Kalteng. Saya merupakan TPS baru, mungkin TFL maksudnya ya. Saya mau tahu untuk panitia selektif apakah ada kriteria khusus. Tadi yang saya sampaikan Mbak untuk tim selektif kriteria khususnya memang kriteria khusus memang nggak ada. Sebenarnya nanti bisa dibaca lagi di materi e-learningnya bahwa bagaimana soal pembentukan tim selektif tadi. Mungkin itu Mbak. Nah, terkait media sosialisasi, Apa yang buruk? teman-teman mungkin bisa mendownload di YouTube Satker resmi kami di Satker IBM gitu. Jadi media-media bahan sosialisasi bisa digunakan dari video yang ada di Ya. konten YouTube kami gitu. Untuk sosialisasi ya teman-teman. Jadi secara visual mungkin bisa menggambarkan. Karena daya tangkap masyarakat kalau kita hanya berbicara agak repot Kak. Asep Memerlukan ada yang jualan alat tahu Pak Asep. visualisasi. Maklum Bu, lagi di rumah nih. Iya. Lanjut Pak Asep.
Ya, Pak Asep, ini saya nyampein satu ini Pak Asep ya. Jadi tolong teman-teman pemberdayaan ini terkait dengan dari Mbak Sweti ini, Bapak apa Kakak ini ya. Pengalamannya Bu, kadang masyarakat banyak yang mikir kalau TPS itu tempat pembuangan sementara. Nah, ini harus diluruskan teman-teman, terutama teman-teman pemberdayaan nih. Jadi harapan saya teman-teman pemberdayaan mempunyai pemahaman yang sama tentang TPS itu, bahwa TPS itu bukan tempat pembuangan sementara, tetapi tempat pengelolaan sampah 3R, jadi tempat pengelolaan sampah. Jadi jangan sampai ada anggapannya. Jadi tolong teman-teman TFL pemberdayaan pastikan pada saat sosialisasi atau menjelaskan ke masyarakat bahwa TPS itu bukan tempat pembuangan sementara, tapi TPS itu adalah tempat pengelolaan sampah 3R. Jadi pastikan bahwa teman-teman pemberdayaan sudah betul-betul memahami dari TPS 3R ini. Jangan sampai ada salah persepsi atau masyarakat yang akhirnya menganggap bahwa TPS itu tempat pembuangan sementara. Memang di benak masyarakat masih banyak yang mengatakan bahwa TPS itu adalah tempat pembuangan sementara, sehingga sering kali terjadi penolakan. Jadi pastikan teman-teman pemberdayaan pada saat sosialisasi ke masyarakat bahwa TPS adalah tempat pengelolaan sampah. Itu Pak Asep, saya minta tolong ditekankan saya akan menekankan ke teman-teman pemberdayaan juga bahwa TPS adalah tempat pengelolaan sampah. Itu mungkin Mbak Sweti ya, tolong dipastikan lagi kepada teman-teman di lapangan bahwa TPS itu adalah tempat pengelolaan sampah. Ya. Ada lagi Pak Asep? Bu Komang, download media untuk sosialisasinya, video-videonya bisa dilihat di konten YouTube Satker ya. Satker IBM Apa PLP. Pak? Ya. Satker IBM PLP ya Pak Asep, YouTube-nya ya. Betul. Oke. Jadi mangga teman-teman bisa pastikan atau download di YouTube-nya Satker untuk media-media sosialisasi tentang TPS 3R ini. Ini luar biasa nih teman-teman, saya salut ada Ya. beberapa teman-teman yang udah lama. Bu Komang, tingkat keberlanjutannya bagus dalam mengawal program. Ada Bu Mbak Restu, Desta, ada Mbak Desta tuh, ada Mbak Desta. ada Mbak Desta, gitu, luar biasa. Ada Pak Septa, sebetulnya Pak Septa udah tahu jawabannya kok dari tahun kemarin. Itu tricky ya. Ngetes kita Pak Asep. Dan yang pasti teman-teman nanti boleh menanyakan hal-hal yang tidak masih belum jelas, boleh menanyakan kita langsung nggak sih Pak Asep? Boleh nggak sih? Japri Boleh, Pak Asep atau Japri ke saya? Jadi boleh, nanti boleh silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya lebih. Karena waktu kita terbatas di e-learning ini, jadi nanti boleh Japri ke saya atau ke Pak Asep tentang persoalan-persoalan di TPS 3R ini. Dan yang pasti nanti akan ada fasilitator ya Pak Asep ya? Ya, Ada apa? Advisory. Ada advisory juga yang pasti akan menjelaskan. Tapi kalau ingin bertanya langsung boleh Japri ke saya atau ke Pak Asep. Ya. Mbak Desta harus tetap ada ya Mbak Desta, selotif. Pak Rodesa, udah jelas syarat di kita kan kurang dari pelayanan minimal 200 kakak. 200 gitu. ya. Akan sangat berat ketika teman-teman melayani di bawah 200 kakak. Bisa aja dilaksanakan, cuma itu komitmen Pemdanya harus kuat. 200 kakak secara keberlanjutan nilai ekonomisnya lemah loh. Kita asumsikan aja, misalkan 200 kali ada masyarakat bayar iuran 10.000, berarti hanya 2 juta. 2 juta, ya. Itu sangat lemah untuk keberlanjutan, Pak. Jadi minimal target kita adalah 200 kakak. Itu aja ya. Yang Mas ideal. Rodesa, ya siap Bu, silakan. Ya, itu Mas Rodesa mungkin bisa dilihat yang di Kalteng, dampinganmu yang dulu tuh itu sudah cukup bagus sekarang. Yang desanya, aku lupa desa apa itu, kemarin dia menang di itu yang tingkat Kementerian Desa Pak Asep. Yang di Kalimantan Tengah, itu bisa dicek ke sana tuh Mas Desa, ditanyain sama Pak Kadesnya itu Mas Rodesa. Bisa di sana cukup bagus dan dia berjalan cukup bagus. Nanti pastikan kalau misalnya sempat sih silahkan dikunjungi di sana, karena sampai hari ini pun Pak Kepala Desa dengan Ketua KSM-nya masih komunikasi dengan saya. Itu. Oke. Makasih juga masukannya Pak Dewa terkait penerimaan masyarakat agar lebih cepat sebetulnya. Selain konten-konten video visualisasi, teman-teman juga bisa mengajak
calon KSM ataupun KSM itu ke lokasi TPS 3R yang berhasil tuh. Nah, kebetulan di e-learning kita menyampaikan data-data TPS 3R itu sebagai dasar teman-teman mengajak masyarakat penerima manfaat atau program untuk kunjungan lapangan. Biasanya setelah kunjungan lapangan itu penerimaan programnya lebih tinggi loh. Gitu. Apalagi kalau udah berhasil. Ini saya sangat sepakat nih dengan Mas Dewa gitu. Ya. Pak Asep, ini ada yang menarik juga nih dari Mas Rudi Azra. Dana pendamping dari Pemda boleh digunakan untuk prakegiatan. Apakah nilai dana pendamping tersebut ditentukan? Jadi kalau saya sih melihatnya dana pendamping dari Pemda itu boleh dilakukan pada saat sosialisasi mungkin ya Pak. Pemerintah daerah memberikan fasilitasi untuk sosialisasi. Itu bisa menggunakan dana dari Pemda ya Pak Asep ya? Kalau mereka ada anggarannya, Bu, hati-hati, Ya, Bu, di makanya situ. itu. Makanya ini karena dia menanyakan dana pendamping dari Pemda. Jadi berarti Pemdanya punya dana tuh untuk pendampingan. Jadi saya pikir boleh banget digunakan untuk terutama untuk prakonstruksi ya, untuk sosialisasi ke masyarakat. Silahkan Pemda memfasilitasi sehingga nanti akan lebih masuk lah menurut saya untuk sosialisasi di tingkat masyarakat itu seandainya Pemda pun ikut berpartisipasi aktif di dalam sosialisasi. Intinya sih teman-teman coba koordinasi dengan teman-teman Dinas Lingkungan Hidup. Biasanya, mohon maaf ya, saya kasih clue. Biasanya mereka ada program-program pemberdayaan untuk sosialisasi. Jadi kegiatan mereka bisa saling menunjang dengan kegiatan teman-teman di lapangan. Silakan teman-teman koordinasi itu. Iya, ntar Mas Asep lagi dilihat lagi nih. Aduh. Kemudian Pak Asep nih ada yang nanya nih dana itu apakah boleh digunakan untuk studi banding Pak Asep? Nah, ini ya terkait dana program atau gimana, Bu? Nah, dia sih menanyakannya nggak hanya dana aja sih. Saya pikir kalau yang dana konstruksi kan nggak boleh kan Pak Asep. Saya jujur aja belum. Kalau dana konstruksi untuk studi banding ataupun edukasi kan ke masyarakat kan ada komponen yang 5%. Ya, 5%, Nah, betul. itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman studi banding gitu. Ya, Yang menarik di TPS 3R ini perubahannya selain SKKSM menjadi oleh KPA, mekanisme pencairan ya teman-teman. ya. Pencairan sekarang ini dibuat 2 tahap, yaitu 70-30. Itu yang perbedaan sangat mendasar ya di tahun ini gitu. Hampir sama seperti program lainnya 70-30% gitu. Ya. Jadi boleh menggunakan dana yang 5%, Mbak. Tadi siapa yang nanya ya, jadi lupa. Boleh menggunakan dana yang 5% untuk studi banding ke TPS 3R yang sudah berjalan. Dana yang 5% itu dana setelah ada ikatan kontrak antara KSM dan PPK ya. Sehingga KPP atau KSM, Pak Asep? KSM dan KPK kan bisa diajak, Bu. Untuk Oh kontrak ya, itu oke, antara oke. KSM Betul, dan betul, PPK. betul. Ya, ya, Begitu. ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi nggak, teman-teman? Ini sebetulnya ada dari Pak Eva Gusna soal force major untuk pelaksanaan tahap konstruksi soal karena menghadapi COVID ini. Jadi nanti akan ada dari Satker mungkin ya Pak, dari pusat Ya, soal kita penanganan ini rencananya ada sedang dibuat. pedoman tentang Ya. COVID. Akan secepatnya kalau udah selesai didistribusikan ke teman-teman. Ya, sama tadi saya sempat baca ada yang menanyakan tentang juknis dan juklaknya. Itu nanti akan dibagi Pak Asep ya, karena menanyakan apakah tahun ini ada juknis dan juklaknya. Di e-learning sebetulnya sudah ada, Bu. Sudah ada, ya, betul. Tinggal teman-teman download. Ya, jadi teman-teman bisa download di materi e-learning ini untuk juklak dan juknisnya terutama. Sekarang namanya pedoman teknis ya Pak Asep ya? Iya, pedoman teknis. Ya, pedoman teknisnya TPS 3R ini. Bu Komang, terkait media sosialisasi, kemungkinan kami coba lagi menyusun untuk
akan secepatnya didistribusikan ke teman-teman gitu. Mudah-mudahan secepat mungkin ya, sehingga memudahkan teman-teman sebagai alat bantu komunikasi ya dalam hal sosialisasi.